Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Senang bisa bertemu kembali. Kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran. Saya percaya Anda, saya, dan kita semua senantiasa dilingkupi kasih dan cinta Allah. Kiranya lewat pertemuan kita kali ini, kita sama-sama semakin menyelami dan semakin mengalami sukacita dan juga damai sejahtera yang berasal dari Allah. Selamat bergabung di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh Romo dalam lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini telah hadir di studio Gedung Karya Pastoral Katedral Jakarta, Romo Riki Maulana Baruwarso Projo. Mari kita sapa. Romo Riki, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Pinky. Juga buat Pak Pinky dan juga buat para hadirin, pemirsa, pendengar yang terkasih. Ya, Romo kami yang berterima kasih di tengah kesibukan Romo bersedia hadir bersama kami. Baik, kita akan segera mulai ya Romo. Ya, oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali seluruh perjumpaan kita dan seluruh permenungan yang akan kita dengarkan pada kesempatan kali ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Riki. Silakan Romo. Ya, Mbak Pinky, para hadirin, juga pemirsa, pendengar yang terkasih. Kita mulai renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu semalam ini. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh kami rasakan. Kami mohon bimbinganmu, terangmu, sehingga dengan mendengarkan sabdamu dan merenungkannya, kami mendapatkan penguatan dan juga penghiburan untuk menjalani kegiatan kami sepanjang hari ini. Hadirlah, tuntunlah kami selalu ya Bapa. Semuanya ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita memasuki bacaan yang pertama. Bacaan diambil dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, Raja Daud berkata kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, katanya, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu Yoab memberitakan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 pria yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah sabda Tuhan kepada Nabi Gad, "Pelihat Daud, demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah sabda Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan menimpakannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata, "Pilihlah dari ketiga bencana ini. Akan terjadi 3 tahun kelaparan di negerimu, atau engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawanmu, sementara mereka itu mengejar engkau, atau akan terjadi 3 hari penyakit sampar di negerimu. Sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia."
Jadi, Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, menyesallah Tuhan karena malapetaka itu, lalu ia bersabda kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Waktu itu malaikat Tuhan itu ada di dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Ketika melihat malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, berkatalah Daud kepada Tuhan, "Sungguh aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang mereka lakukan? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, "Ya Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahanku." Ya Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahanku. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ya Ya Allah, Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahanku. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan, maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahanku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi ditimpa kesesakan. Kendati banjir besar terjadi, ia tidak akan terlanda. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku, ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahanku. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Di antara kaum keluarganya dan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya.
Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi yang pertama. Romo Riki, dari bacaan yang sudah kita dengarkan bersama, permenungan apa, inspirasi iman apa yang bisa kita dapatkan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Pinky. Saudari-saudara yang terkasih, para pendengar, pemirsa ORK, kalau kita merenungkan bacaan yang pertama mengenai Daud, ya, kisah Daud. Awalnya kita kalau mencermati bacaan-bacaan pertama, ya, pada awal-awal hari-hari pertama bulan ini, bulan Januari, lantas kita itu pertama-tama dihadapkan pada dua sosok, ya, yaitu Daud dan juga Saul. Saul seorang raja, tetapi dalam arti tertentu sebetulnya ia tidak dikehendaki oleh Allah. Sedangkan Daud itu dipilih oleh Allah. Mengapa Daud itu dipilih oleh Allah? Kalau saudari-saudara membaca, ya, kitab Samuel, ya, Samuel pertama maupun Samuel kitab yang kedua, terutama yang pertama, nanti saudari-saudara dapat mendapatkan gambaran yang jelas, ya, bagaimana pribadi Saul. Saul itu tipe orang yang mungkin dikuasai oleh perasaan iri dengki kali ya. Itu kan nampak ya ketika misalnya saja ada suatu peristiwa di mana Daud itu nampak cemerlang, ya. Itu lantas Saul itu terganggu gitu. Sebetulnya Saul itu orang baik, ya. Cuman moodnya itu seringkali naik turun dan lebih dipengaruhi ya karena iri dengkinya itu. Ya. Nanti kalau misalnya sudah mendapatkan teguran dari Nabi, lantas dia merasa oh ya oke, ya, saya sudah bertindak salah gitu. Tapi suatu ketika Daud nanti seperti mendapatkan sorotan lagi, ya, berhasil dimuliakan, dia merasa terganggu lagi, ya. Sedangkan Daud kita lihat sebetulnya adalah sosok yang memang berserah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, ya sudah, itulah yang dia terima. Tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada agenda-agenda pribadi. Gitu. Dan bacaan pada hari ini juga sungguh menarik. Bagaimana orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yaitu Daud, ya, pun melakukan kesalahan. Jadi mungkin menarik ya. Jadi orang yang dipilih oleh Allah pun juga bisa melakukan kesalahan. Ya ini buat saya ini sebuah sesuatu yang real ya, sesuatu yang nyata di dalam hidup. Gitu. Bagaimana kesalahan itu bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk orang yang mungkin merasa dirinya dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti lantas orang yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan sama sekali, ya. Ya, kita tahu santo dan santa itu dijadikan santo dan santa bukan berarti karena mereka itu tidak punya dosa, ya. Kita cukup melihat misalnya Santo Agustinus, ya, bagaimana kehidupan masa lalunya. Ya, dia juga masa lalunya bukan masa lalu yang baik-baik saja, ya. Beberapa santo santa juga sebetulnya punya problem, ya. Entah itu mungkin problem tidak bisa hidup bersama di dalam komunitas misalnya, ya, selalu menjadi menjadi public enemy mungkin biasanya. Iya. Jadi satu komunitas tuh bisa tidak senang dengan dia gitu misalnya. Nah, itu pun sebuah realitas buat saya. Tetapi yang menarik adalah Daud itu tidak hanya berbuat salah, tetapi dia berani mengakui bahwa dia itu berbuat salah dan memohon ampun.
dia berani untuk menanggung ya. Ketika dia berdialog dengan Allah ya. Allah, mengapa engkau menimpakan hukuman-hukuman ini kepada rakyat, ya, kepada orang-orang Israel? Sedangkan kesalahan ini saya yang membuat. Ya. Jangan timpakan kesalahan atau hukuman kepada mereka. Ya. Tapi timpakanlah kesalahan atau timpakanlah hukuman itu kepada saya dan juga keluarga saya. Jadi sebagai seorang pemimpin, Daud itu dengan rendah hati mau mengakui kesalahan, tapi sekaligus berani menanggung konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Dan mungkin karena itulah lantas Allah itu tetap berkenan kepada Daud. Daud ya kita tahu ya, dengan segala cerita-ceritanya dia merebut istri dari panglima perangnya, ya itu sebuah kesalahan. Tapi bagaimana di dalam perjanjian lama, di dalam tradisi Israel, Daud itu bagaimanapun juga digambarkan sebagai bisa dibilang ya raja terbesar dalam sejarah Israel. Dengan demikian mungkin baik kita renungkan mengenai hal kerendahan hati berhadapan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini tidak mungkin tanpa dalam hidup kita tanpa dosa dan kesalahan itu sepertinya sangat tidak mungkin. Ya. Tapi mungkin tapi baik yang perlu kita upayakan adalah bagaimana lantas kita itu tetap dengan rendah hati mengakui, oke, saya salah. Karena kan kadang-kadang orang mengakui salah dan dosa itu kan kadang-kadang sulit ya. Orang selalu merasa bahwa dialah yang benar. Tapi mungkin ya sikap rendah hati, mau mengakui segala kesalahan, dosa, terutama di hadapan Tuhan, ini mungkin kunci untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak bisa mengakui kesalahan dan dosa, ketika kita selalu merasa benar, mungkin ya kita nggak membutuhkan Tuhan lagi. Artinya lantas relasi nanti lama-lama relasi kita akan sangat berjarak dengan Tuhan dan jarak itu akan semakin jauh. Tapi berbeda ketika kita berani mengakui kita salah, kita berdosa, saya mohon ampun, jarak yang terjadi itu akan semakin kecil gitu ya. Kita semakin kembali lagi kepada Allah. Kita kembali lagi kepada Allah ya. Jadi kita tidak akan pernah kehilangan fokus. Untuk itu ya pesannya sederhana ya. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, pun berelasi dengan sesama, kuncinya menurut saya adalah kerendahan hati. Ya. Berani mengakui kalau kita salah, kita berani mengakui kita salah. Tapi tidak hanya berani mengakui kita salah, pun kalau ada konsekuensinya ya kita juga berani menanggung konsekuensi itu. Begitu sih, Mbak Pinky. Wow, ya luar biasa ya. Ini bukti bahwa kasih Tuhan memang betul tidak putus-putusnya karena Dia sadar betul bahwa kita sebagai manusia yang terbatas tidak mungkin tidak berbuat salah, tidak mungkin lepas dari kesalahan. Tapi itu tadi, sejauh kita mau saja untuk mengakui kesalahan kita, maka cintanya akan tetap terus melingkupi kita ya, Romo. Betul. Nah, tadi menarik Romo katakan kita harus rendah hati, harus mau mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Apakah ini juga berlaku dengan sesama kita? Kadang kita berpikir seperti ini, Romo. Saya tidak minta maaf langsung pada orangnya, tapi saya sungguh-sungguh menyesal kok. Saya sudah minta maaf juga sama Tuhan. Apakah bisa berlaku seperti itu, Romo? Atau itu masih belum rendah hati? Atau bagaimana ya, Romo? Ya, terkadang ya menurut saya ini juga pengalaman pribadi saya. Terkadang saya juga melakukan hal itu ya. Tapi kadang-kadang saya melakukan hal itu karena masalah gengsi. Ya. Oke, saya sudah mengakui saya salah. Saya mohon ampun di hadapan Tuhan, tapi tidak di hadapan orang yang dimana saya berbuat salah ya. Kepada siapa saya berbuat salah gitu. Lebih pada ya tadi tuh merasa gengsi. Gengsi kalau saya harus minta maaf. Gitu. Ya bukankah berarti itu belum ada sikap kerendahan hati gitu. Iya, berarti masih belum. Gengsi, gengsi itu. Ya mungkin yang harus dikurangi itu ya gengsinya itu ya. Iya. Mungkin bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau misalnya kita berani.
Atau mungkin ditunjukkan juga dengan satu sikap ya kepada dia yang semoga dia ngerti bahwa ini loh, sikapku sudah berubah. Ini adalah suatu ungkapan, ekspresi yang mungkin tidak langsung, tapi sekaligus saya ingin mengatakan bahwa saya salah, saya minta maaf. Gitu. Ya. Mungkin juga ada kaitannya dengan rasa takut kita tentang reaksinya kalau kita mengakui ya, gitu ya. Dan ya itu juga satu ya. Kemudian tadi gengsi ya, yang kedua Romo. Baik, nah kita setelah mendengarkan permenungan ini, kita tahu betul, kita paham betul bahwa kita memang harus rendah hati, kita memang harus berbesar hati untuk meminta maaf, mohon ampun, baik kepada sesama ataupun kepada Tuhan pada saat kita berbuat salah. Tapi pada prakteknya itu tadi ya Romo, sulit dijalankan. Nah, apakah ada olah rohani, olah batin, ataupun olah sikap yang bisa kita lakukan sehari-hari yang bisa menuntun kita ke sana? Dan penjelasan Romo ini sekaligus akan menutup sesi kita yang pertama. Silakan Romo. Ya, memang tidak mudah ya. Pertama-tama tentu saja dibutuhkan sebuah keberanian. Ya. Kerendahan hati itu kan membutuhkan sebuah pelatihan sih, latihan terus-menerus. Kalau kita mengenal dengan dekat orang yang mana kita mungkin sudah menyinggungnya, ya, mungkin minta maaf kepadanya itu jauh lebih mudah karena kita udah sangat kenal. Ya. Kecuali kalau mungkin salahnya itu besar sekali, kita juga mungkin agak mikir-mikir juga ya. Iya. Malah lebih takut biasanya. Lebih takut ya. Tapi kalau untuk orang yang tidak kita kenal dekat ya, bisa jadi mungkin kita lebih berani minta maaf, tapi bisa jadi ya kita juga agak takut gitu. Jadi menurut saya kerendahan hati itu adalah suatu latihan. Gitu. Kerendahan hati itu bukan sesuatu yang terjadi sekali untuk selamanya, enggak ya. Tapi terus berlatih ya, berhasil gagal. Itu dinamika pelatihan kan seperti itu. Dan menurut saya kerendahan hati itu adalah suatu bentuk pelatihan. Sampai kapan? Ya sampai kita selesai gitu. Waktunya selesai pertandingannya. Ya. Karena nggak ada yang namanya orang itu sangat rendah hati, seumur hidupnya selalu rendah hati. Saya sih agak ragu ya, agak ragu sih gitu. Tapi betul. bahwa orang mungkin punya kecenderungan untuk rendah hati ya, dengan jatuh bangunnya itu masih bisa. Ya. Berarti satu catatan penting lagi adalah bahwa kalau kita gagal rendah hati hari ini, ya nggak apa-apa, latihan lagi, belajar lagi untuk rendah hati berikutnya. Jadi pada saat kita melakukan kesalahan lagi, yang mana sepertinya akan besar sekali kemungkinan kita melakukan kesalahan lagi, berarti disitulah saatnya kita berlatih untuk berani mengatakan maaf dan berani menerima konsekuensinya. Dengan begitu kita akan belajar terus-menerus untuk rendah hati ya Romo. Ya, betul. Baik, terima kasih Romo Riki untuk penjelasannya di sesi yang pertama. Kita merasa sangat diberkati, tapi sayang sekali harus kita akhiri untuk sementara. Namun jangan khawatir, kita akan segera kembali lagi di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian. Bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga bersama Romo Riki Maulana Baruwarso Projo. Nah, tadi di sesi yang pertama kita sudah berbicara bagaimana kita diajak Tuhan untuk rendah hati, dan salah satu indikasi kita rendah hati itu adalah berani mengakui kesalahan kita dan berani menjalankan konsekuensinya. Bagaimana selanjutnya permenungan yang akan kita dengarkan dari bacaan yang sudah kita dengarkan hari ini? Kita akan segera lanjutkan kembali, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan untuk bisa memberikan masukan ataupun mungkin sharing iman yang bisa membuat kita sama-sama saling membangun, saling mengingatkan. Silakan Anda bisa kirimkan ke orkkaj2021@gmail.com atau bisa juga dengan langsung menghubungi nomor telepon 0881 0251 33438. Kami tunggu. Nah, sekarang mari kita lanjutkan permenungan kita hari ini bersama Romo Riki. Romo, tadi di sesi yang pertama kita sudah
belajar untuk mau rendah hati dengan kalau kali ini gagal minta maaf, berikutnya minta maaf ya. Gitu. Dan gagal lagi nggak apa-apa. Berikutnya kalau melakukan kesalahan lagi minta maaf lagi supaya kita terus-menerus sadar kelemahan kita dan kita mau belajar menjadi rendah hati. Nah, berikutnya bagaimana Romo permenungan yang bisa kita dapatkan? Silakan. Ya, saya masih ingin melanjutkan atau mencoba menyambungkan refleksi kita dari yang terinspirasi tadi dari bacaan pertama dengan bacaan Injil yang juga baru saja kita dengarkan. Kalau dalam bacaan pertama kita mencoba membahas atau merenungkan sikap utama, yaitu kerendahan hati ketika berelasi dengan Tuhan. Kerendahan hati yang kita tunjukkan dengan berani mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, tapi sekaligus juga berani menanggung konsekuensi. Ya. Jadi ya namanya sesuatu yang salah kan biasanya ada konsekuensinya ya. Iya. Kalau kita berani mengakui kesalahan kita ya juga kita harus berani menerima konsekuensi apa yang ada dari kesalahan yang sudah kita buat. Iya. Termasuk juga Romo kalau kita hanya minta maaf tanpa mau menjalankan konsekuensinya berarti sebenarnya belum benar-benar minta maaf itu ya. Belum sih ya. Memang orang-orang rata-rata seperti itu ya. Kan saya udah minta maaf. Iya. Tapi konsekuensinya nggak mau dijalani. Konsekuensinya tidak mau dijalani. Padahal ya konsekuensinya itu kan terkait dengan kesalahan yang sudah dibuat tentu saja ya. Bahwa ada yang diampuni ya diampuni, itu dosanya tentu saja diampuni, tapi kan ada konsekuensi yang tetap ada karena kesalahan yang sudah kita buat, yaitu yang kita harus berani untuk menanggung itu. Terkait dengan itu juga kita melihat bagaimana lantas relasi antara orang-orang sekampungnya Yesus ya, dengan Yesus sendiri dalam bacaan Injil tadi. Ya. Orang-orang sekampungnya Yesus itu seakan-akan juga tidak terlalu rela gitu ya, melihat hal baik yang telah dilakukan oleh Yesus. Gitu. Ya. Jadi salah satu orang yang tidak rendah hati itu kan orang yang mudah iri sebenarnya. Orang yang tidak rendah hati itu orang yang mudah iri melihat kesuksesan orang ya. Lantas karena sikap irinya itu lantas menjadi gelap mata. Jadi apapun yang dilakukan orang itu udah pasti salah atau tidak enak lah gitu ya. Jadi ini ada kaitannya seperti sikap Saul kepada Daud di bacaan pertama. Tidak bisa melihat Daud lebih cemerlang. Dan di sini orang-orang sekampung Yesus kayaknya tidak bisa melihat melihat Yesus, bahwa Yesus Sehingga kan kalau kita lihat Yesus ini kan sudah terkenal sebetulnya. Ya, sebelum kembali lagi ke tanah kelahirannya, ke kampung halamannya, Yesus ini sudah terkenal. Dia sudah berkhotbah ya di depan publik gitu. Dia sudah melakukan penyembuhan-penyembuhan, ya, pengusiran setan semuanya. Jadi bisa dibilang Yesus itu sukses gitu ya. Sebagai seorang rabi, guru, itu juga sukses ya. Sebagai seorang pewarta sukses. Nah, ketika dia kembali ke desanya, ke kampungnya, sebetulnya kan orang itu lantas kalau kita cermati tadi bacaan Injil, awalnya kan terkesima ya. Terpukau dengan kata-kata yang diucapkan oleh Yesus, dengan tindakan-tindakan ajaib yang sudah dilakukannya. Tapi akhirnya kembali lagi. Karena mereka agaknya sulit ya menerima. Lantas yang mereka pertanyakan, loh, saya kenal nih, keluarganya saya tahu, ini kan keluarga tukang kayu, gitu. Saudara-saudarinya kita kenal ya, saya tahu mungkin kalau bahasa sekarang saya tahu kecilnya tuh bagaimana gitu kan. Sekarang jadi orang besar, oh no, tidak bisa ya. Akhirnya jadi hal-hal baik yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi tidak bisa diterima oleh karena ya tadi itu mungkin sikap iri dalam dirinya ya. Tapi mungkin juga karena orang Israel, orang-orang sekampungnya Yesus itu dalam refleksi saya lebih melihat status gitu ya. Jadi seseorang itu dihargai atau tidak itu didasari pada statusnya, ya. Bukan dari apa yang telah dilakukannya.
Dan itu kan maksudnya sangat kelihatan sekali. Iya. Backgroundnya, status background dari keluarga Yesus betul. ya. Jadi Yesus sudah melakukan hal-hal besar hal-hal baik. Itu tidak dihitung atau tidak diperhatikan karena apa? Karena status sosialnya Yesus mungkin bukan dari kalangan biasa-biasa bukan dari kalangan imam besar mungkin bukan dari orang-orang yang terkemuka orang biasa-biasa saja ya. Dan mungkin baik kita renungkan juga, bukankah terkadang kita ini ya seperti orang-orang sekampungnya Yesus ya? Ketika kita itu menghormati orang, kecenderungan kita adalah kita menghormati orang itu karena status orang itu. Bukan apa yang dilakukan oleh orang itu. Termasuk kita menyukai seseorang, ya itu kan biasanya karena figurnya aja ya. Gitu, karena statusnya dia ya. Penampakannya dia itu ya. Tapi bukan apa yang dia lakukan sebetulnya. Dan mungkin baik inilah yang perlu kita refleksikan bersama. Apakah kita memang sebagai seorang Kristiani, jangan-jangan kita ini menjadi orang-orang ya seperti orang-orang sekampungnya Yesus itu ya. Melihat seseorang itu lebih pada status ya. Daripada apa yang dilakukan oleh orang itu. Kalau misalnya sebagai contoh lah ya, saya sebagai imam, saya terkadang kan tidak pakai kolar ya. Pergi kemana gitu saya tidak pakai kolar ya. Ke suatu acara pernah gitu. Karena saya tidak pakai kolar, saya hanya pakai batik resmi biasa ya. Saya seperti orang pada umumnya gitu. Itu perlakuannya saya mendapatkan perlakuan yang berbeda ketika akhirnya orang yang menerima saya itu tahu bahwa saya pastor. Jujur saja ya, itu buat saya ya kurang nyaman juga ya gitu. Artinya ya saya dihormati semata-mata karena saya imam gitu. Kalau saya bukan imam tentu perlakuannya akan berbeda gitu. Ya mungkin ini bisa dikatakan ini mungkin kultur ya. Mungkin kultur kita adalah kita harus menghormati orang yang punya posisi lebih tinggi, punya posisi lebih mulia gitu ya, dibandingkan makan orang-orang yang biasa. Tapi justru kalau kita lihat bacaan Injil atau kita mencoba merenungkan Injil, itu kan bukan sikap Kristiani sebetulnya, orang Kristiani gitu. Nah ini mungkin baik yang bacaan Injil pada hari ini itu kembali menjadi cermin buat kita. Ya. Apakah kita itu memperlakukan orang, menghormati seseorang itu karena status, ya? Atau karena memang tindakan-tindakan baik yang dia lakukan untuk kita. Gitu. Itu. Iya, wah luar biasa ya ini memang kalau bacaan Injilnya hanya dibaca sepintas saja, sepertinya kita bisa seolah-olah menudingkan atau telunjuk kita kepada orang-orang sekampung Yesus, kok bisa sih mereka seperti itu gitu ya. Tapi pada saat direfleksikan dalam kehidupan kita pribadi, ternyata jangan-jangan kita juga sama juga ya gitu. Memandang seseorang seperti yang tadi Romo bilang berdasarkan apa yang terlihat, apa yang bisa kita ketahui dari status sosialnya begitu ya. Tapi ternyata bacaan hari ini benar-benar mengingatkan kita kembali supaya kita tidak hanya menunjuk pada orang-orang sekampung Yesus, tapi menunjuk kembali pada diri kita sendiri, apakah kita juga melakukan hal yang sama. Jadi kata-kata kuncinya itu iri hati ini ya, Romo, iri hati dan dengki ini. Saya punya pertanyaan pribadi aja sih ini, Romo. Ini sebuah iri hati dan dengki ini apakah sebuah duri dalam daging yang memang kita terlahir seperti itu dan kita harus belajar untuk mengolahnya? Atau sebenarnya itu datang dari luar, Romo, sikap dari luar yang sebenarnya bisa hilang. Itu bagaimana ya? Ya menurut saya masing-masing dari kita itu punya atau memiliki kecenderungan itu ya. Karena nggak tahu lah, mungkin kalau dari kalau mau menyambungkan dengan teori evolusi ya gitu ya. Makhluk hidup kan makhluk yang kompetitif ya. Kita itu harus berkompetisi untuk tetap hidup. Ya. Mungkin kecenderungan untuk berkompetisi inilah yang ada dalam diri kita. Ya.
Tapi perlu kita catat adalah walaupun ada kecenderungan itu, kita itu tidak bisa mengidentikan diri dengan sikap iri hati dan dengki itu. Bahwa ada kecenderungan untuk iri dengki, iya. Tapi bukan berarti bahwa lantas ya sudah, karena itu sudah ada dalam diri manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang iri dengki. Menurut saya kesimpulannya keliru gitu. Gitu. Okay. Bahwa ada kecenderungan iya, tapi manusia itu punya kebebasan untuk ya senantiasa mengolah gitu. Ya. Terakhir di Romo sekaligus menutup sesi kita yang kedua dan seluruh sesi kita dalam kesempatan kali ini yang sangat berharga ini. Ya. Adakah saran dari Romo bagaimana cara kita mengolah untuk meminimalisir rasa iri dan dengki ini? Ya, yang pertama menurut saya jangan sampai pernah kehilangan fokus kita. Kita jangan pernah kehilangan fokus kita akan Tuhan gitu. Fokus kita pertama-tama akan Tuhan gitu. Dan yang kedua tentu saja dengan memfokuskan diri pada Tuhan, lantas kita berlatih dari hari ke hari ya dengan mengupayakan segala macam hal supaya apa? Supaya fokus kita tidak hilang. Jadi semacam pelatihan rohani terus-menerus gitu kan. Karena apa? Karena kita sadar bahwa terkadang kita itu bisa kehilangan fokus. Ya kembali lagi ke situ. Dengan latihan-latihan seperti itu. Dengan doa-doa, dengan puasa, ya, dengan amal kasih yang tulus yang kita berikan, kita ekspresikan untuk orang lain. Menurut saya itu satu latihan-latihan sederhana yang sebetulnya sudah menjadi bagian di dalam tradisi kekristenan sebetulnya. Iya, sarana-sarana yang disediakan gereja juga untuk kita tetap berfokus pada Tuhan lewat misa ekaristi, bacaan kitab suci, permenungan juga itu semoga akan terus menjaga kita untuk selalu tetap fokus ya Romo. Romo, terima kasih banyak, sangat berharga inspirasi dalam kesempatan kali ini dan juga menyemangati dan tentu saja mengingatkan kita selalu untuk berfokus kepada Tuhan, dan sebagai hasil dari fokus kepada Tuhan, semoga kita selalu rendah hati ke depannya. Baik Romo, dan kita akan segera tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa penutup agar apa yang sudah kita dengarkan bisa berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari Romo. Silakan Romo untuk memimpin doa penutup. Terima kasih Mbak Pinky. Para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang terkasih, marilah kita tutup permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami ingin mengucap syukur kepadamu atas inspirasi yang Kau berikan kepada kami melalui bacaan-bacaan yang merupakan sabdamu sendiri kepada kami, umat-Mu di dunia ini. Semoga bacaan-bacaan yang kami renungkan dapat menimbulkan semangat di dalam diri kami untuk senantiasa mencintai-Mu, berfokus hanya kepadamu. Dan semoga dengan demikian kami dapat berlatih pula untuk menjaga kerendahan hati kami di hadapan-Mu terhadap Engkau, tetapi juga terhadap orang lain. Sertai dan dampingilah kami sepanjang hari ini, segala latihan-latihan rohani kami. Semoga pada akhirnya kami dapat mempersembahkan semuanya itu sebagai sebuah pujian kami kepadamu. Ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas diri kami semua, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo, sehat selalu, dan semoga kita punya kesempatan lagi untuk perpenungan berikutnya. Siap. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Oase Rohani Katolik kita dalam kesempatan kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Riki Maulana Baruwarso Projo. Sampai bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati.